Bab 1171. Sebuah pemahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul di hatiku. Chen Yuan merasa tubuhnya seolah menyatu sepenuhnya dalam satu ruang. Rasanya seperti ikan yang berenang di air. Ia dapat bergerak bebas di ruang angkasa, bahkan hanya dengan sebuah pikiran ia dapat memperpendek ruang, memperpanjang ruang, atau melipat ruang. Mengecilkan tanah menjadi 1 inci, 1 langkah ribuan mil jauhnya, begitu dekat dengan ujung dunia. Ternyata, begitu dekat dengan langit bukan hanya metode pertahanan, tetapi bahkan dapat dikatakan sebagai trik serangan yang sangat ampuh, yang dapat dengan mudah menembus jarak aman lawan, dan bahkan membuat lawan tidak memiliki jarak aman di depanmu. Niat pedang galaksi yang dikombinasikan dengan begitu jauh, keterampilan serangan skala besar yang mudah dihindari dan membuang energi, menjadi keterampilan yang wajib digunakan. Begitu. Pertahanan terkuat adalah serangan, dan serangan terkuat adalah pertahanan. Itu layak menjadi seni pedang puncak tingkat penguasa. Meskipun ada 13 binatang bintang di babak uji coba No, di mata Chen Yuan, mereka tidak lagi menimbulkan ancaman. Satu demi satu, binatang bintang itu jatuh di kakinya. Pembunuhan ekstrim. Itu berarti bahwa dalam kasus pengurangan konsumsi energi minimum, efek mematikan maksimum meledak. Dia sudah naik ke peringkat 103. Hanya butuh setengah jam untuk naik 1 peringkat. Sepertinya uji coba Tuan Yan akan segera mencapai batasnya. Sayang sekali. Dia hanya sedikit kurang dari teratas dalam peringkat alam semesta, tetapi Yan selalu bisa berada di peringkat seperti ini. Aku sama sekali tidak menyangka. Aku tidak tahu apakah Yang Mulia Tianfeng akan menyesal melihat situasi ini. Bajingan Chen Yuan, kenapa kau tidak bisa berhenti sejenak? Aku akhirnya diterima sebagai murid pribadi oleh Yang Mulia Tertinggi. Kali ini, dan kau masih ingin mencuri perhatianku. Melihat peringkat alam semesta, Putra Dewa Hitam merasa seperti akan meledak. Nima sangat keterlaluan. Ia merasa bahwa meskipun ia memuja Yang Mulia sebagai gurunya, ia mungkin tidak akan mampu melampaui Chen Yuan. Pencuri anjing ini terlalu bejat. Lihat, ini peringkat ke-102, dan peringkat Presiden Yan naik lagi. Tidak, sudah ke-101, terlalu cepat, hampir hanya beberapa detik saja, dan peringkatnya naik 1. Suasana menjadi suram dan mencekik. Banyak pendekar Tianjiao yang kuat bahkan mulai bernapas cepat. Mereka menatap tajam peringkat daftar alam semesta menara uji coba. Di bawah pengawasan miliaran kekuatan kosmik yang sangat besar. Nama Tuan Yan, dengan momentum yang tak terbendung, melesat ke peringkat ke-100. Boom! Sebuah dentuman keras. Lonceng menara berbunyi. Hampir bersamaan, tirai cahaya terang muncul di seluruh menara uji coba di seluruh planet di alam semesta. Nama Tuan Yan seketika menyebar ke seluruh menara uji coba di semua planet di alam semesta. Baik itu planet beradab tingkat ketiga, planet beradab tingkat keempat, planet beradab tingkat kelima, planet beradab tingkat ke-6, atau benua beradab tingkat ke-7. Naik ke puncak daftar makhluk tertinggi di alam semesta, dan atas nama Tianjiao, ia akan mendominasi daftar di menara uji coba seluruh alam semesta selama sehari. Prestisenya mengguncang miliaran bintang. Tidak, peringkat Tuan Yan masih naik, dia sudah berada di peringkat ke-98. 97 orang. 96 orang. Dengan cara ini, 6 jam lagi berlalu tanpa disadari. Yan selalu naik peringkat dalam daftar alam semesta, tetapi tetap tidak berhenti. Tidak ada yang tahu di mana batas kemampuannya. Anak ini berulang kali mematahkan kognisi semua orang kuat di alam semesta. Chen Yuan saat ini. Kau telah mencapai ronde ke-15 menara uji coba. Kudengar ronde ke-15 adalah level terakhir menara uji coba tingkat bintang. Jika kau melewati level ini, kau akan tak terkalahkan di level yang sama dan nomor 1 di alam semesta. Dan lawan tantangan di ronde ini berjumlah total 1000 juta binatang langit berbintang. Dalam hal ini, bahkan jika 1000 juta binatang langit berbintang berdiri diam dan membiarkanmu membunuh mereka, mereka akan membuatmu kelelahan hingga mati. Belum lagi setiap binatang bintang sangat cerdas, kuat, berkulit tebal, dan beberapa sangat tinggi, dan mereka juga dapat membentuk formasi binatang bintang, yang cukup kuat untuk membunuh pembangkit tenaga tingkat galaksi. Chen Yuan akhirnya jatuh ke dalam formasi binatang bintang. Kali ini, dia hampir mengerahkan seluruh kemampuannya. Chen Yuan juga ingin melihat seberapa jauh ia bisa mencapai peringkat akhirnya dengan semua cara yang telah ia gunakan. Saat ini, dengan berakhirnya tantangan uji coba Chen Yuan, peringkatnya akhirnya ditetapkan. Nama, Jenderal Asap. Pemahaman hukum, 75% hukum ruang, 83% hukum api, 20% hukum air. Kekuatan tempur tingkat bintang, 26.985, dengan 26.985 kali kekuatan tempur tingkat yang sama. Peringkat uji coba planet biru air. Nomor 1.
Peringkat uji coba Galaksi Chihe. Nomor 1. Peringkat ujian di Kunsing He. Nomor 1. Peringkat ujian kosmik. Nomor 11. Saat peringkat ujian ini diumumkan, Sui Lansing terkejut. Galaksi Chihe ketakutan. Bumi Kunsing He ketakutan. Miliaran galaksi di alam semesta secara kolektif terkejut. Tak terhitung banyaknya Tianjiao dan penjahat membuka mulut lebar-lebar, masing-masing tercengang-cengang. Sangat menakutkan sampai berada di peringkat ke-11 dalam daftar alam semesta. Ayah, putriku benar. Bakat putra Dewa Chen Yuan 1000 kali lebih tinggi daripada jiwa hitam. Bahkan jika Yang Mulia Tianfeng tidak menerimanya sebagai makhluk, dia akan berada di peringkat ke-11 di alam semesta. Ada banyak Yang Mulia lain yang bergegas menerimanya sebagai murid. Sui Mengrou berkata dengan wajah bangga. Putriku, Senzi Chen Yuan, kau tidak boleh melewatkannya. Bahkan jika kau menjadi selir di sisinya, tidak, bahkan seorang pelayan, itu sudah cukup untuk membuat masa depan klan Sui ku cerah. Raja Air berkata dengan bersemangat. Sui Mengrou. Kesukaan +1. Kesukaan saat ini, 96 poin. Ding. Target penjilat anjing, Sui Mengrou, terkejut oleh bakat tak tertandingi dari tuan rumah, dan kesukaannya menembus 96 poin, dan poin peningkatan hadiah +1000. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 31.700. Saudari, kali ini, kau dan Senzi Chen Yuan memasuki tanah suci warisan bersama. Jika kalian memiliki kesempatan, kalian harus saling menjaga. Aku percaya bahwa jika kalian mengikutinya, kalian akan dapat melangkah lebih jauh di tanah suci warisan dan mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Pangeran tertua Xingbo melihat peringkat di menara uji coba, dan mengingatkan Putri Xingyue secara samar-samar. Beberapa hal tidak perlu dikatakan terlalu jelas. Putri Xingyue begitu cerdas, bagaimana mungkin dia gagal memahami artinya. Dia tersipu. Kakak, apakah Chen Yuan ini jauh lebih muda dariku? Apa yang kau takutkan? Seorang pembangkit tenaga tingkat galaksi setidaknya memiliki umur beberapa puluh tahun. Kau 2000 tahun lebih tua darinya. Dalam kurun waktu yang lama ini, itu bukanlah apa-apa. Orang yang dekat dengan air adalah yang pertama mendapatkan bulan, dan berada di urutan ke-11 dalam daftar alam semesta. Dasar penjahat, kau harus berhati-hati. Saudaraku, orang-orang tidak ingin berbicara denganmu lagi. Putri Xingyue tersipu dan langsung tersambar petir. Bahkan, Yang Mulia Tianfeng, yang berada ratusan ribu tahun cahaya jauhnya, hampir tersambar petir. Ini. Petik 2. Bakat anak ini, sungguh luar biasa. Apakah anak ini menamparkan wajahku? Kemarin, aku bilang anak ini gegabah, oportunis, kurang gigih, dan tidak punya ketekunan. Hari ini, dia berada di peringkat ke-11 dalam daftar alam semesta. Bakat seperti itu sangat luar biasa, sepertinya tidak masalah jika sinsingmu hampir sempurna, lagi pula, hal ini bisa dikembangkan. Itu saja. Ini masalah besar untuk menyingkirkan wajah lama ini. Nomor 11 dalam daftar alam semesta, pantas dewa datang ke Sui Lansing secara langsung. Bab 1172. Peringkat ke-11 putra ini di alam semesta pasti akan menarik perhatian para yang mulia lainnya. Yang mulia ini harus segera pergi ke bintang biru air, jika tidak, dia akan direbut oleh para abadi lainnya, dan itu akan menjadi kerugian besar. Yang mulia Tianfeng sudah mulai menyesalinya. Jika Chen Yuan diterima terakhir kali, tidak akan ada begitu banyak masalah. Mungkin gelombang peringkat ke-11 di daftar alam semesta ini akan memberinya banyak kehormatan. Sangat pasif sekarang. Memikirkan hal ini. Saya melihat Yang Mulia Tianfeng menggerakkan tangannya yang besar, dan langsung menuju galaksi tak berujung. Dia menggunakan metode teleportasi hampa. Setiap gerakan dapat menjangkau ribuan tahun cahaya. Melakukan teleportasi besar setiap 10 menit. Tetapi Tianfeng Xing terlalu jauh dari Sui Lansing. Hampir 20 tahun cahaya terpisah. Yang Mulia Tianfeng perlu menggunakan teleportasi hampa setidaknya 200 kali sebelum dia dapat mencapai bintang biru air. Untuk mencegah kecelakaan terjadi, dia memutuskan untuk mendarat di bintang biru air yang berjarak 20 tahun cahaya dalam waktu 2 hari. Bai Yuxi melihat peringkat di daftar alam semesta, ekspresinya tenang. Sepertinya dia sudah terbiasa. Setelah sekian lama bersama Chen Yuan, dia sudah mati rasa. Sampai sekarang, betapapun mengejutkannya hal-hal yang dilakukan Chen Yuan, dia tidak akan terkejut. Apapun prestasi yang diraih Chen Yuan, dia merasa bahwa dia pantas mendapatkannya. Kemajuan suamiku sungguh luar biasa. Sepertinya aku juga harus bekerja lebih keras. Terakhir kali suamiku memberiku kekuatan dari sumber asli, dia mengerahkan segala upaya untuk menyelamatkanku dari krisis. Aku khawatir kekuatan dan bakatnya akan menurun. Sekarang sepertinya kekhawatiranku sedikit berlebihan.
Akhir-akhir ini, aku jelas merasa bakat dan pemahamanku telah meningkat pesat. Seharusnya tidak jauh lagi aku bisa menembus ke tingkat bintang ke-7. Sayang sekali kali ini aku tidak mendapatkan peringkat teratas di kompetisi besar Tianjiao Bintang Biru Aqua. Jika aku bisa menembus ke tingkat bintang ke-7, seharusnya tidak masalah untuk mendapatkan peringkat teratas. Tapi tidak masalah. Lagi pula aku tidak ingin pergi ke Akademi Galaksi. Suamiku akan mewarisi tanah suci selama 10 tahun, jadi aku akan berlatih dalam pengasingan selama 10 tahun, ditambah bunga bintang, benih inti bintang, batu esensi langit berbintang, dan dewa-dewa yang kubeli di lelang terakhir. Dengan monumen Dao Pencerahan Pedang, kekuatanku akan meningkat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sebagai selir dari kebanggaan surgawi alam semesta, aku tidak mungkin terlalu buruk. Melihat peringkat di daftar alam semesta, Bai Yuxi merasakan banyak emosi di hatinya. Namun, matanya segera menjadi sangat tegas. Saat ini, Chen Yuan baru saja keluar dari ruang uji coba. Dia datang ke aula utama dan melirik peringkatnya di daftar alam semesta. Nomor 11, sebenarnya hanya sedikit di bawah 10 besar. Tidak, pengali kekuatan tempurku sudah melampaui nomor 10, tetapi mengapa masih berada di bawah lawan? Peserta nomor 10 ini bernama Roda Waktu. Apa yang dia pahami adalah hukum waktu dan hukum ruang. Pemahaman kedua hukum ini telah mencapai 100% dari tingkat pertama, karena pemahaman hukumnya jauh lebih tinggi daripada aku, jadi meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik milikku, peringkat keseluruhannya masih di atasku. Pemahamanku tentang hukum ruang angkasa telah mencapai 100% di lantai pertama, tetapi nilai ujian menara percobaan hanya 75%. Karena alasan inilah nilai ujian pemahamanku relatif rendah, bahkan jika aku mengalahkannya di ronde ke-15. Ada jutaan makhluk langit berbintang, dan mereka masih berada di luar peringkat 10 besar. Jika aku mengikuti ujian lagi, nilai ujian pemahaman hukum ruang angkasa mencapai 100%, dan aku seharusnya bisa langsung masuk 10 besar. Kali ini sudah ada banyak keributan. Meskipun mungkin untuk masuk 10 besar, itu tidak perlu. Tidak buruk untuk peringkat ini. Dan bahkan jika kamu mengujinya lagi, kamu mungkin tidak akan bisa meraih tempat pertama. Jaraknya masih sangat besar. Pengali kekuatan tempur nomor 1 terlalu tinggi, dan pemahaman hukum juga sangat abnormal, dan perbedaannya bahkan tidak sebanding dengan 1 bintang pun. Ujian percobaan selesai. Chen Yuan berjalan keluar dari menara percobaan. Tiba-tiba, sekelompok besar gadis kosmik mengelilingi mereka. Ada kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka, seolah-olah mereka melihat seorang idola. Itu putra dewa Chen Yuan, putra dewa Chen Yuan telah muncul. Tuan Yan, aku mencintaimu. Aku ingin berlatih kultivasi ganda bersamamu. Nomor 11 dalam daftar alam semesta, itu luar biasa. Sosok Chen Yuan berkelebat dan menghilang seketika. Hampir tidak ada fluktuasi spasial yang ditimbulkan. Ini, benar-benar berteleportasi dan menghilang, hampir tanpa suara, tanpa menyebabkan fluktuasi spasial apapun. Bukankah kota biru langit memiliki formasi pengunci ruang? Hanya untuk mencegah orang kuat berteleportasi secara acak dan menyebabkan kekacauan energi, dia malah bisa berteleportasi di dalam formasi pengunci ruang. Makhluk mengerikan dalam daftar alam semesta ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Saat ini, Chen Yuan sudah kembali ke vilanya. Tiba-tiba sebuah pesan muncul di otak optiknya yang cerdas. Itu dari Putri Xingyue. Putra Dewa Chen Yuan, kita ada pertemuan di Akademi Tianlan, kita punya hal-hal penting untuk dibahas, tolong balas, ini pesan pribadi dari Putri Xingyue. Mengapa dia mencariku? Mungkinkah ini ajakan kencan? Akademi Biru Langit ini konon merupakan salah satu tempat termahal bagi bintang biru air. Terdapat perpustakaan buku yang sangat besar di akademi tersebut, yang berisi segala macam buku, dan ada banyak sekali buku rahasia tentang latihan. Konon, 1 juta koin nebula dibayarkan untuk belajar di perpustakaan buku tersebut setiap hari. Suasana di dalamnya sangat tenang, dan ada juga ruang baca khusus. Selain mempelajari buku-buku latihan rahasia, Akademi Tianlan juga konon merupakan tempat yang sangat cocok bagi pasangan untuk bermesraan, karena bermesraan di tempat suci ini akan membuat Anda terlihat sangat istimewa. Ada desas-desus seperti itu di pasaran, dan Chen Yuan tidak tahu apakah itu benar. Aku akan segera ke sana, jawab Chen Yuan dalam bahasa universal. 10 menit kemudian, Chen Yuan muncul di gerbang Akademi Tianlan. Menggesek 100 juta koin nebula dan masuk. Putri Xingyue sedang menunggunya di gerbang pavilion Zhangsu, tetapi Chen Yuan juga menemukan ide lain. Putra Suci Yanfeng, apakah Anda di sana, Saudara Chen Yuan? Selamat atas peringkat Anda nomor 11 di daftar alam semesta. Aku khawatir Yan tidak akan pernah bisa mengejar Anda seumur hidupnya. Putra Suci Yanfeng bersikap rendah hati. Anda tidak menunjukkan kekuatan penuh Anda sampai akhir kompetisi alam semesta ini, Saudara Chen Yuan.
kenapa tidak? Baiklah, jangan malu-malu, kalian berdua. Hari ini aku mengundang kalian ke Akademi Tianlan untuk melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu sebelum memasuki Tanah Suci Warisan. Saudaraku pernah memasuki Tanah Suci Warisan 5.000 tahun yang lalu. Aku memintanya untuk datang ke Tanah Suci terlebih dahulu. Mari kita bicarakan situasi spesifik Tanah Suci Warisan, agar tidak menghadapi beberapa masalah sulit yang tidak kita ketahui cara menyelesaikannya, kata Putri Xingyue. Bagus sekali. Pengetahuan saya tentang Tanah Suci Warisan sangat terbatas. Jika Pangeran Xingbo menjelaskannya sendiri, kita akan memiliki persiapan mental sebelum memasuki Tanah Suci Warisan. Putra Yan Feng mengangguk. Setelah beberapa saat, mereka bertiga berjalan bersama ke paviliun perpustakaan, lalu menuju ruang baca terpisah. Pangeran tertua, Xingbo, sudah lama menunggu di dalam. Putra Chen Yuan, Putra Yan Feng, silakan duduk. Saya hanya ingin memberitahu Xingyue tentang warisan Tanah Suci, tetapi dia bersikeras untuk berbagi dengan kalian berdua. Karena kalian semua berasal dari bintang biru air, saya harap kalian bertiga dapat saling mendukung dan menjaga satu sama lain setelah memasuki Tanah Suci Warisan pertama. Saya ingin memberitahu kalian bahwa Tanah Suci Warisan bukanlah tempat yang benar-benar aman. Jika kalian tidak hati-hati, kalian mungkin kehilangan nyawa. Begitu Pangeran Xingbo mengatakan ini, wajah Zhengzi Yan Feng sedikit berubah. Bab 1173. Tanah Suci Warisan masih dalam bahaya. Yan Feng Zhengzi mengerutkan kening. Tentu saja, dibandingkan dengan persaingan brutal di warisan Tanah Suci, persaingan Tian Jiao di bintang biru air hanyalah permainan. Bertarung di ruang kesadaran menara uji coba tidak akan menimbulkan korban jiwa. Siapapun lawanmu, paling banter kau akan kalah satu pertandingan. Tetapi di Tanah Suci Warisan, untuk memperebutkan warisan tertinggi, itu sangat sulit. Kau mungkin kehilangan nyawa. 5.000 tahun yang lalu, ketika aku memasuki Tanah Suci Warisan, aku hampir kehilangan nyawaku. Mengingat pertarungan tragis 5.000 tahun yang lalu, Pangeran Xingbo merasa merinding saat mengingatnya. Ada begitu banyak talenta surgawi di alam semesta, untuk memperebutkan warisan hegemoni, ribuan talenta surgawi bersaing, dan lebih dari setengahnya terbunuh atau terluka. Ini semua adalah putra-putra berbakat dari warisan. Mati begitu mudah. Sungguh memalukan. Sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang Tanah Suci Warisan, dan apa yang ku ketahui mungkin hanya sepihak. Tanah Suci Warisan konon merupakan ruang angkasa yang dibuka oleh peradaban tertinggi alam semesta. Luas ruang angkasa ini mungkin lebih dari 10 kali lebih besar dari galaksi Cihe. Dan putra-putra warisan yang dipilih oleh planet-planet utama akan langsung turun ke benua super di ruang angkasa Tanah Suci melalui susunan teleportasi kuno. Benua ini disebut benua warisan. Diameter benua warisan melebihi 1 miliar kilometer, dan ruang angkasanya sangat padat. Jika Anda tidak memiliki pemahaman 100% tentang hukum ruang angkasa, Anda sama sekali tidak dapat berteleportasi ke sini. Gravitasi benua ini juga lebih dari 1000 kali lebih tinggi daripada planet-planet hidup biasa. Tindakan, kecepatan, dan efektivitas tempur Anda akan sangat tertekan. Jadi, ketika kau pertama kali memasuki Tanah Suci Warisan, kau akan merasa sangat tidak nyaman, dan akan membutuhkan waktu lama untuk terbiasa, tetapi tekanan semacam ini juga sangat bermanfaat untuk peningkatan kekuatan. Dan indeks energi kosmik Tanah Suci Warisan sangat tinggi, dan juga sangat murni. Bahkan jika kau hanya berlatih terus-menerus selama 10 tahun di Tanah Suci luar tingkat pertama, itu setidaknya setara dengan 500 tahun kerja keras di alam semesta luar. Setiap putra suci yang keluar dari Tanah Suci Warisan akan mengalami peningkatan kekuatan yang substansial, yang hampir pasti. Jika kau beruntung, kalian bahkan bisa mendapatkan beberapa kesempatan istimewa. Suara Pangeran Tertua Xingbo terdengar lirih. Sebuah tentakel tanaman merambat tiba-tiba muncul di belakangnya. Ini, tanaman merambat bintang 9. Ini sebenarnya tanaman tingkat galaksi, tanaman merambat bintang 9. Yan Feng Zhengzi berkata dengan wajah terkejut. Tanaman merambat bintang 9 adalah tanaman kosmik yang sangat langka dengan potensi alami yang sangat tinggi. Selama tumbuh dewasa, ia dapat langsung berevolusi menjadi tanaman kosmik tingkat galaksi. Kekuatannya dapat dikatakan setara dengan 100 tanaman di tingkat yang sama. Tanaman super semacam ini jelas merupakan keberadaan yang tak ternilai harganya. Benar, kau memiliki penglihatan yang bagus. Tanaman merambat bintang 9 ini adalah kesempatan yang kudapatkan di Tanah Suci Warisan. Saat itu, tanaman merambat bintang 9 ini hanyalah tanaman merambat muda. Setelah 5.000 tahun budidaya yang cermat, kekuatan tanaman merambat ini sekarang telah mencapai tingkat ke-10 galaksi, dan di tingkat yang sama, bahkan jika puluhan pembangkit tenaga tingkat ke-10 galaksi digabungkan, pangeran ini tidak akan takut. Saat mengatakannya, Pangeran Xingbo dipenuhi tekanan.
Tatapan Seng Ziyanfeng dan Putri Xingyue menunjukkan rasa iri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya perhatian Chen Yuan yang tidak tertuju pada tanaman merambat 9 bintang. Pangeran Xingbo, Anda mengatakan bahwa tingkat pertama tanah suci warisan adalah tanah suci luar, jadi apakah ada tingkat kedua? Pertanyaan Chen Yuan jelas ditujukan pada titik lemah Pangeran Xingbo yang tertua. Saat itu, ia sangat percaya diri, berpikir bahwa ia adalah nomor satu dari kompetisi besar Tianjiao Bintang Biru Aqua, dan seharusnya dapat memasuki surga kedua tanah suci warisan, tetapi ia gagal melewati ujian dan hampir kehilangan nyawanya. Kemudian, ia tidak pernah berani melewati ujian. Ia hanya berlatih di tanah suci luar pertama selama 10 tahun, dan berhasil menembus tingkat galaksi pada tahun terakhir. Kemudian, ia cukup beruntung mendapatkan tanaman merambat 9 bintang, yang hasilnya hampir tidak seberapa. Memang ada tempat suci kedua, tetapi setahu saya, jumlah Tianjiao yang dapat memasuki tempat suci kedua seharusnya kurang dari 1 dari 1000. Di tahun kita, konon ada 800 triliun Tianjiao yang dikirim ke tempat suci pertama, tetapi kurang dari 8.000 miliar yang mampu menembus ke tempat suci kedua. Berapa banyak? Chen Yuan hampir terkejut dengan angka ini. Apakah ada begitu banyak putra suci pewaris? Benar-benar ada 800 triliun. Astaga! Bagaimana mungkin ada lebih banyak Tianjiao yang disebut putra suci daripada kubis Cina? Jangan anggap angka ini berlebihan. Kau tidak tahu betapa luasnya alam semesta. Bahkan jika sebuah planet peradaban tingkat ketiga hanya dapat melahirkan 3 orang suci pewaris, jangkauan ini mencakup miliaran galaksi di alam semesta, dan jumlahnya tak terbayangkan. Anggaplah ini dengan pikiran normal. Lagi pula, ada begitu banyak talenta surgawi di alam semesta, kau hanya dapat berhubungan dengan segelintir dari mereka. Benua pewarisan begitu luas dan tak terbatas. Tidak perlu membandingkan dengan semua putra suci talenta surgawi. Lagi pula, sebagian besar dari mereka tidak dapat bersinggungan. Petik 2. Namun, kekuatanmu tahun ini memang jauh lebih kuat daripada tahun lalu, jadi aku sarankan kau bisa naik ke tingkat kedua, tetapi kau harus melakukan apa yang kau mampu. Sebagian besar tanah suci pertama hanyalah warisan yang tersebar dan tidak lengkap. Hanya ada kurang dari 1 warisan tingkat penguasa kosmik sejati, dan warisan ini memiliki total 800 triliun Tianjiao. Peluang untuk bisa merebut warisan penguasa kosmik sangat kecil, hanya ada 1/1000 dari pesaing di tanah suci kedua, tetapi tingkat penguasa kosmik memiliki lebih banyak warisan, lebih kuat, dan memiliki indeks energi yang lebih tinggi, tetapi lawan Anda juga akan lebih kuat. Jika kau bisa memasuki tanah suci ketiga. Pangeran tertua Xingbo melirik Chen Yuan. Dengan bakat dan kekuatan yang ditunjukkan oleh orang ini, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk memasuki tanah suci ketiga. Nomor 11 dalam daftar alam semesta, benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Dia bahkan bisa melompati dan membunuh lawan yang beberapa level lebih tinggi darinya. Tetapi masalahnya adalah, mereka yang benar-benar dapat menduduki keunggulan absolut di tanah suci warisan tidak melihat pengalih kekuatan tempur, tetapi pada kekuatan pribadi yang sebenarnya. Keberuntungan, latar belakang, sarana, kekuatan, dan strategi semuanya harus diperhitungkan. Beberapa Tianjiao yang tak tertandingi berasal dari peradaban tingkat tinggi dan kekuatan yang kuat, dengan banyak senjata magis dan berbagai kartu truf, dan tingkat kultivasi mereka mungkin jauh lebih tinggi daripada planet peradaban tingkat rendah. Tahun ini, Sui Lansing telah menghasilkan Tianjiao tingkat kedua di galaksi, yang sudah menjadi yang terkuat dalam puluhan ribu tahun terakhir. Tetapi di planet peradaban tingkat keempat, ambil contoh putra pertama bintang Cihe, pihak lain berusia kurang dari 5.000 tahun, dan kekuatannya telah mencapai galaksi tingkat kelima. Di planet peradaban tingkat kelima, Long Linglan, yang menduduki peringkat pertama di bintang Dewa Naga, memiliki bakat dan kekuatan yang tak tertandingi, dan dapat disebut sebagai yang terkuat di dunia. Sebelum memasuki tanah suci warisan, dia telah menembus hingga tingkat ke-9 galaksi. Kekuatan semacam ini memasuki tanah suci warisan dan memiliki daya tekan tingkat absolut. Pewaris biasa dibandingkan dengan Palu. Bab 1174. Adapun putra suci Tianjiao yang dikultivasi oleh peradaban tingkat 6, itu bahkan lebih serius. Terutama nomor 1. Di planet beradab tingkat 6, dia dapat memperoleh putra pewaris nomor 1 turnamen Tianjiao alam semesta. Sangat mungkin kekuatannya telah menembus tingkat ke-10 galaksi. Bahkan pemahaman tentang kekuatan hukum tertentu telah mencapai persen. Di depan monster tingkat atas ini, putra pewaris dari planet beradab tingkat 3 seperti Sui Lansing pada dasarnya tidak berbeda dengan semut. Tentu saja, bagi penjahat anak suci tingkat ini, tujuan mereka mungkin bukan pewaris tingkat hegemoni. Yang diincar orang adalah pewaris tertinggi tingkat terhormat. Meskipun kekuatan tempur Chen Yuan pada tingkat yang sama menyimpang hingga ke titik keji. Tetapi tingkat kultivasinya memang terlalu rendah.
Bahkan tidak mencapai terobosan tingkat galaksi. Bisakah dia masih melampaui tingkat ke-10 untuk bertarung? Pewarisan Tanah Suci adalah untuk mereka yang mampu tinggal di sana, dan ini bergantung pada perampokan. Pangeran Singbo, saya hanya ingin bertanya, ada berapa tingkat Tanah Suci warisan ini? Tanya Chen Yuan langsung. Sepertinya ada 9 tingkat. Putra Suci warisan 800 triliun terakhir, yang konon merupakan penjahat terkuat, telah mencapai Tanah Suci tingkat 7. Putra warisan ini, bernama Gu Yue Huang, telah melewati semua tingkatan, langsung menaklukkan Tanah Suci tingkat 7, dan memperoleh warisan tertinggi dari penguasa alam semesta tingkat puncak, dan kecepatan aliran waktu Tanah Suci tingkat 7 berbeda dari alam semesta luar. 100 kali lipat, itu berarti Gu Yue Huang telah berkultivasi di Tanah Suci warisan selama 1000 tahun penuh. Menurut desas-desus Xinguang, ketika Gu Yue Huang keluar dari Tanah Suci warisan, dia telah menembus tingkat ke-5 galaksi. Keberadaan ini berhasil dipromosikan menjadi penguasa kosmik generasi baru hanya 100 tahun yang lalu. Setelah keluar dari Tanah Suci warisan, aku berhasil menembus menjadi penguasa alam semesta hanya dalam 5.000 tahun. Setelah keluar dari Tanah Suci warisan, aku belum menembus ke tingkat ke-9 galaksi. Aku juga putra suci warisan. Jarak ini seperti perbedaan dunia. Ini adalah monster terkuat di alam semesta. Usianya kurang dari tahun dan telah menjadi penguasa alam semesta. Dia benar-benar legenda hidup alam semesta. Ketika Pangeran Singbo berbicara tentang Gu Yue Huang, ekspresi angkuhnya yang semula kini dipenuhi dengan kekaguman yang tak terbatas. Menjadi penguasa alam semesta dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Apalagi yang bisa dikatakan? Mengapa nama Gu Yue Huang begitu mirip dengan Gu Yuexi? Seharusnya tidak ada hubungan antara kedua orang ini. Chen Yuan diam-diam menduga. Lalu, apakah ada putra pewaris yang telah naik ke Tanah Suci ke-8? Chen Yuan bertanya lagi. Tentu saja ada, tetapi itu sudah 10 tahun yang lalu, yaitu, dalam 10 sesi pertama Anda, ada penjahat super tertinggi. Senior ini bernama Suan Yuan. Bangkit dari awal yang sederhana, dia tidak termasuk dalam kekuatan besar manapun, tetapi dia mengatasi semua rintangan hingga ke puncak, dan menjadi putra pewaris terkuat dari sesi tahun yang lalu. Dan memperoleh warisan tertinggi Kaisar Dewa Alam Semesta. Pada hari dia keluar dari Tanah Suci pewaris, dia sudah menjadi bos peringkat ke-9 galaksi. Setelah 1000 tahun, dia dipromosikan menjadi penguasa alam semesta. 9 tahun yang lalu, pria kuat ini dipromosikan menjadi penguasa kosmik tingkat menengah. 7 tahun yang lalu, dia dipromosikan menjadi penguasa kosmik tingkat tinggi, dan 5 tahun yang lalu, dia dipromosikan menjadi penguasa kosmik tingkat atas. 2 tahun yang lalu, menjadi pembangkit tenaga setengah langkah terhormat. Namun, 1 tahun yang lalu, bos ini dikatakan telah gugur dalam perang ras peradaban tertinggi, yang benar-benar memalukan. Begitu Pangeran Singbo mengatakan ini, Chen Yuanru disambar petir. Bukankah itu kebetulan? Alam semesta begitu besar, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Mungkinkah namanya mirip? Terlalu kuat. Dengan keberadaan seperti itu, aku khawatir kita hanya bisa menandinginya. Yan Feng Shengzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi. Bagaimanapun, Sui Lansing hanyalah planet peradaban tingkat 3. 3 teratas yang lahir dari planet peradaban tingkat 3, tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan monster peradaban tingkat atas itu. Jangan berkecil hati. Warisan Tanah Suci, kesempatan, dan keberuntungan juga sangat penting. Beberapa orang mati-matian merebutnya, tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Beberapa orang memulai warisan penguasa saat mereka berjalan. Ini juga hal yang normal. Terkadang keberuntungan juga merupakan semacam kekuatan. Kesempatan seperti apa yang bisa Anda dapatkan di Tanah Suci warisan bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Namun, satu hal yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa. Warisan Ordo Anak Suci di tubuh Anda sangat penting. Jika hidup Anda dalam bahaya pada saat kritis, Anda dapat menghancurkan token warisan Anak Suci. Hanya butuh sedetik bagimu untuk langsung diutus. Warisi Tanah Suci. Tapi bahkan dalam keadaan seperti itu, setiap kali Tanah Suci warisan dibuka, tak terhitung banyaknya orang suci pewaris akan tetap jatuh di tempat, dan tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Pangeran pertama Singbo berkata dengan emosi. Mungkin itu membangkitkan kenangan pahit baginya. Lagi pula, ada 3 putra suci pewaris di Sui Lansing terakhir, tetapi 2 di antaranya meninggal. Salah satunya tampaknya adalah pacar Pangeran Singbo. Siapa yang tidak tahu apa yang dialaminya saat itu? Singkatnya, selama 5.000 tahun terakhir, dia pada dasarnya tetap diam tentang masalah mewarisi Tanah Suci. Chen Yuan mengelus dagunya, menatap Putri Xing Yue, dan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia tidak peduli dengan warisan penguasa tertinggi, warisan yang terhormat.
Tetapi jika Anda dapat mengikat beberapa gadis yang telah memperoleh warisan tertinggi dan menyerang balik mereka, bukankah warisan Anda adalah warisan saya? Jika Anda menjilatnya, Anda mendapatkannya. Membuktikan jalan dengan menggoda gadis-gadis adalah cara terkuat untuk membuktikan jalan. Kau pergi ke Tanah Suci Warisan untuk berlatih, dan aku pergi ke Tanah Suci Warisan untuk mencari gadis, tidak ada konflik di antara keduanya. Di Tanah Suci Warisan, tidak perlu memilih berdasarkan kualitas, siapapun adalah talenta terbaik. Tetapi bakat saja tidak cukup, masih bergantung pada penampilan. Pangeran Singbo, saya masih punya pertanyaan. Bisakah saya menggunakan bank semesta untuk transaksi di Tanah Suci Warisan? Ini juga mungkin. Lagi pula, bank semesta tersebar di seluruh alam semesta, dan didirikan bersama oleh kekuatan peradaban utama. Tanah Suci Warisan juga merupakan ruang bidang yang dibuka oleh pemimpin peradaban tertinggi. Tentu saja, bank semesta dapat digunakan untuk transaksi. Beberapa Tianjiao secara tidak sengaja memperoleh beberapa harta penting di Tanah Suci Warisan, tetapi harta ini mungkin tidak berguna bagi mereka sendiri. Saat ini, mereka dapat diperdagangkan dengan orang lain untuk ditukar dengan barang-barang yang mereka butuhkan, atau ditukar dengan uang juga dimungkinkan, namun dalam transaksi di Tanah Suci Warisan, pada dasarnya semua orang menggunakan koin galaksi. Pangeran pertama Singbo menjelaskan. Mengerti. Chen Yuan mengangguk. Tampaknya kemampuan uang kertasnya belum disegel. Setelah seharian menjelaskan, Chen Yuan, Putri Xing Yue, dan Putra Suci Yan Feng akhirnya memiliki pemahaman awal tentang Tanah Suci Warisan. Masih sangat berguna. Setidaknya mengetahui beberapa jebakan, jangan sampai terjerat. Jangan berlarian seperti ayam tanpa kepala. Ada area berbahaya dan area aman di Tanah Suci Warisan. Area luar lebih aman, dan inti lebih berbahaya. Saat ini, masih ada 5 hari sebelum pembukaan Tanah Suci Warisan. Istana Putra Hitam masih ramai. Dan pada hari ini, Bab 1175. Sebuah berita mengejutkan. Berita ini menimbulkan sensasi di seluruh galaksi Cihe. Dari peradaban tingkat 6 yang maju, turun-temurun dekrit langit berbintang. Sebuah generasi pembangkit tenaga tak tertandingi yang telah menaklukkan galaksi tak terhingga dan menjelajahi alam semesta selama 200 juta tahun. Dikenal sebagai Dewa Angin, Yang Mulia Tianfeng akan turun ke bintang biru air secara pribadi. Begitu berita ini tersebar, seluruh galaksi Cihe terguncang. Yang Mulia telah datang, betapa mulianya itu. Para kaisar dari jutaan planet di galaksi Cihe secara kolektif menyaksikan angin dan bergerak. Cepat. Cepat aktifkan susunan teleportasi planet. Aku harus pergi ke Swilansing secara pribadi untuk menyambut kedatangan Yang Mulia Tianfeng. Kali ini, Yang Mulia semesta sendiri yang datang. Merupakan kehormatan tertinggi untuk melihat Yang Mulia secara langsung. Jangan biarkan siapapun menghentikanku. Tidak ada yang lebih penting daripada menyambut Yang Mulia semesta. Konon di bintang biru air, ada seorang putra suci Tianjiao yang telah memahami inti badai. Bakat seperti itu juga merupakan keberadaan yang sangat langka di antara putra-putra suci pewaris, sehingga ia dapat disukai oleh Yang Mulia Tianfeng. Yang Mulia Tianfeng, yang memegang kekuatan badai di galaksi, menerima putra angin ini, dapat dianggap sebagai kesesuaian atribut. Tetapi saya tidak begitu mengerti bahwa meskipun putra cinta hitam memahami inti badai, ia tidak layak untuk didatangi secara pribadi oleh Yang Mulia semesta, bukan? Bukankah itu sedikit terlalu serius? Kompetisi hegemoni kosmik Swilansing tahun ini, Tianjiao muncul dalam jumlah besar. Konon putra hitam bahkan tidak masuk 3 besar, dan orang yang diperhatikan Yang Mulia Tianfeng pada awalnya bukanlah putra hitam, tetapi Tuan Yan, yang telah berada di daftar semesta. Terakhir kali Tuan Yan berada di peringkat 961 di daftar semesta, tetapi kali ini ia berada di peringkat 11. Mungkinkah Yang Mulia Tianfeng datang ke sini untuk Tuan Yan? Bukankah seharusnya begitu? Yang Mulia Tianfeng tidak secara pribadi mengomentari Tuan Yan, mengatakan bahwa putra ini gila, suka memanfaatkan kesempatan, dan tidak memiliki ketekunan dan kegigihan yang besar. Betapa teguhnya Yang Mulia semesta, tidak mungkin mengalahkannya sendirian. Banyak sekali tokoh kosmik yang membicarakannya. Dan hari ini, susunan teleportasi langit berbintang di bintang biru air hampir kewalahan. Tokoh-tokoh kuat dari planet-planet beradab lainnya berdatangan satu demi satu. Hampir sebanyak galaksi seperti anjing, dan bintang-bintang ada di mana-mana. Dari waktu ke waktu, kekuatan tingkat galaksi akan muncul dan keluar dari susunan teleportasi. Satu demi satu pancaran cahaya teleportasi berkedip tanpa henti. Penduduk asli seluruh kota biru langit hampir mati rasa karena terkejut. Menurut standar planet beradab tingkat ketiga, tingkat bintang, sebagai bentuk kehidupan tingkat ketiga di alam semesta, jelas dapat dianggap sebagai kelas bangsawan planet biru air.
Bos tingkat galaksi sudah merupakan tokoh tingkat pangeran dari kekuatan super dahsyat. Bahkan Kaisar Shenlan hanya berada di tingkat ke-9 galaksi. Dan 2 hari terakhir, jumlah galaksi kuat yang turun ke planet biru air telah melebihi 1 juta. Ada banyak sekali pembangkit tenaga tingkat bintang. Bahkan Bos Xinghe memiliki ribuan keturunan. Kulit kepala merinding. Terkejut. Di seluruh galaksi Cihe, hampir setengah dari pembangkit tenaga berbondong-bondong menuju bintang biru air. Bahkan Kaisar Shenlan merasakan keringat dingin mengalir dari dahinya. Tidak ada yang mampu menyinggung perasaannya. Dengan begitu banyak pria kuat yang datang ke Suilansing, Nima benar-benar berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Aku tidak tahan. Dengan pemandangan yang begitu meriah dan luar biasa, aku khawatir bahkan planet peradaban tingkat 4 pun mungkin tidak mampu mengumpulkan begitu banyak orang kuat. Inilah pengaruh alam semesta yang mulia. Selama ada tempat di mana alam semesta yang mulia berada, peradaban tingkat 6 teratas dapat terbentuk. Pada saat ini, Putra Hitam Cinta akhirnya mengantarkan puncak dari puncak. Guru akan datang ke bintang biru air. Aku adalah murid pribadi di bawah naungan guru. Apalagi Kaisar Shenlan, bahkan pembangkit tenaga tingkat galaksi akan menyapaku dengan sopan ketika dia melihatku. Pertemuan tatap muka seperti itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan pewaris biasa? Ada seringai di sudut mulut Heikin. Dia datang ke kota kekaisaran, ibu kota kekaisaran, dan meminta untuk bertemu Kaisar Shenlan. Putra Heilong, aku tidak tahu apa urusan pentingmu sampai kau datang menemuiku hari ini. Yang mulia, aku benar-benar ingin menyampaikan sesuatu ketika datang ke sini hari ini. Selama bertahun-tahun, aku selalu mengagumi seorang wanita di dalam hatiku, tetapi aku merasa statusku rendah dan aku tidak pantas untuknya. Setelah ribuan tahun bekerja keras, akhirnya aku semakin dekat dengannya sedikit demi sedikit. Orang itu adalah Putri Xingyue. Kekaguman Heikin terhadap putri sudah lama tak bisa dilepaskan, dan cinta itu berakar dalam. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk mengabulkannya. Setelah Heiwan selesai berbicara, ia berlutut di depan Kaisar Shenlan dengan ekspresi tulus di wajahnya. Petik 2. Tapi semua orang tahu bahwa Anda sudah memiliki 2 tunangan sebelum putra cinta gelap Anda. Pertama klan Yu, lalu klan Sui, dan sekarang Putri Xingyue. Apakah ini yang Anda maksud dengan akar yang dalam? Apakah Anda bercanda? Anak ini jelas-jelas berpihak pada wanita kaya. Maksud Anda, membiarkan Kaisar menganugerahkan pernikahan. Ya, Yang Mulia, hati gelap itu tulus kepada Putri Xingyue, dan dunia dapat belajar darinya. Anda juga tahu bahwa Xingyue adalah putri kecil kesayangan Kaisar, dan dia juga murid langsung Tuan Hetu. Masalah ini bergantung pada keinginan Xingyue sendiri, dan terlebih lagi pada keinginan Tuan Hetu. Sebagai seorang ayah, tidak nyaman untuk mengambil keputusan untuknya. Kata Kaisar Shenlan dengan cukup bijaksana. Jika sebelumnya, dia tidak akan meremehkan Heikin sama sekali. Tapi kali ini berbeda. Heibo adalah murid yang mulia, dan Kaisar Shenlan tidak mudah tersinggung. Bukan berarti dia tidak bisa mempertimbangkan untuk menikahkan mereka. Tetapi orang yang paling dia harapkan adalah Chen Yuan. Nomor 11 dalam daftar alam semesta, usianya masih kurang dari 30 tahun. Hanya dalam beberapa tahun, dari peringkat pertama bintang hingga peringkat ke-10 bintang, Chen Yuan hampir tumbuh dewasa di bawah bimbingannya. Kecepatan kemajuan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memiliki firasat bahwa masa depan Chen Yuan diharapkan akan mencapai posisi guru tertinggi alam semesta. Dan jiwa hitam dianggap sebagai guru yang mulia Tianfeng. Bisakah dia mencapai prestasi gurunya? Mungkin tidak. Kaisar Shenlan sangat menantikan penampilan Chen Yuan di tanah suci warisan. Dia seharusnya tidak asing. Wajah Hei Fan menjadi gelap. Dia tidak menyangka Kaisar Shenlan begitu picik. Kekasihnya telah menjadi murid langsung dari Yang Mulia Semesta, dan dia lebih dari cukup untuk menandingimu sebagai putri planet dengan peradaban tingkat ketiga. Kaisar Shenlan menolak dengan begitu sopan, jelas sekali dia tidak menjaga harga dirinya. Begitu. Sepertinya Heibo memang tidak cukup baik untuk Putri Xingyue. Aku gagal melamar hari ini, dan aku akan melaporkan kebenarannya kepada guruku. Selamat tinggal. Heikin bangkit dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya penuh kesombongan. Sepertinya Kaisar Shenlan sama sekali tidak ada di matanya. Yang Mulia, bocah berkulit gelap ini, berani-beraninya kau bersikap kasar dan menyinggung Yang Mulia, apakah kau ingin? Sesosok hitam muncul entah dari mana dan memberi isyarat untuk mengusap lehernya. Tidak, jika sesuatu terjadi pada si kipas hitam, itu akan benar-benar menyinggung Yang Mulia alam semesta. Anak ini ingin menekan Kaisar ini, tetapi dia masih agak lemah. Bagaimana mungkin Yang Mulia alam semesta yang terhormat ikut campur dalam masalah sepele seperti itu?
Si hitam tidak boleh berani meninggalkan kesan buruk di hati yang mulia karena hal semacam ini. Bab 1176. Tidak ada alasan. Orang tua Senlan ini begitu tidak tahu berterima kasih. Aku hanya bersikap rendah hati. Kau benar-benar berpikir aku tidak cukup baik untuk Lan Xingyue. Lalu apa masalahnya jika dia adalah putra penerus? Paling-paling, dia hanya bisa mendapatkan warisan dari penguasa di tanah suci warisan. Apa hebatnya itu? Aku mencintai masa depan. Prestasi tidak boleh kalah darinya. Jangan menyesalinya, Pak Tua, ketika putraku, Tuan, datang, kau tidak lebih dari seekor anjing. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Jika kau tidak menghargai kesempatan untuk berada di samping Yang Mulia Semesta, kau akan menyesalinya selama bertahun-tahun yang akan datang, Pak Tua Senlan. Heikin baru saja keluar dari kota kekaisaran. Di pinggir kota kekaisaran terdapat Akademi Tianlan. Dia melirik dengan santai. Aku melihat Chen Yuan dan Putri Xingyue berjalan keluar dari pintu masuk utama Akademi Tianlan sambil berbicara dan tertawa. Jiwa hitamnya seperti disambar petir. Pamanmu, Chen Yuan lagi. Kenapa kau selalu menggangguku, bajingan? Apakah kau ingin merebut setiap wanita yang kusukai? Apakah kau secara khusus menargetkanku? Aku yang akan membangun bendungan. Heikin hanya merasa kesabarannya hampir mencapai batasnya. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Jika bukan karena dia tidak yakin tidak bisa mengalahkan Chen Yuan, dia pasti sudah maju dan menghancurkan binatang itu menjadi abu. Ah! Putri Xingyue, aku tidak akan membiarkanmu merebutnya lagi. Kali ini, kau tidak akan bisa sombong lama-lama. Ada niat membunuh yang kuat di mata Heikin. Hei! Kau putra si pecinta hijau. Kudengar kau agak sombong akhir-akhir ini, dan aku tidak tahu apakah pinjaman dari Bank Semesta sudah lunas. Kau, Chen Yuan, aku sudah menjadi murid Yang Mulia Semesta, tahukah kau harga apa yang akan kau bayar karena menyinggungku? Cek, kau belum menyelesaikan upacara magang, dan kau mulai bersikap sombong sekarang. Sepertinya penglihatan Yang Mulia Tianfeng tidak begitu bagus kali ini. Chen Yuan tak kuasa menahan keluhannya. Bahkan mereka yang bisa menerima sampah perang seperti bubuk hijau mungkin bukanlah penguasa alam semesta yang baik. Petik 2. Anak Dewa Chen Yuan, hati-hati dengan ucapanmu, Yang Mulia Agung dan tidak dapat tersinggung. Lan Xingyue segera mengingatkan. Chen Yuan, aku sudah mencatat ucapanmu, mari kita tunggu dan lihat. Heikin mendengus dingin. Anak Chen Yuan ini berani mempertanyakan visi Yang Mulia di depan umum, ucapan dan perbuatan arogan seperti itu pasti akan membayar harganya. Bukti pengaduan telah dikumpulkan. Lihat apakah kau masih hidup kali ini. Putri Xingyue tiba-tiba menjadi sedikit cemas ketika melihat anak hitam itu berbalik dan pergi. Chen Yuan, ucapanmu terlalu tidak bermoral. Kau mempertanyakan visi Yang Mulia Semesta. Jika hal semacam ini dipertaruhkan, kau mungkin harus menanggungnya. Itu akan menjadi kemarahan Yang Mulia Semesta. Yang Mulia Semesta, Anda seharusnya tidak begitu pelit. Chen Yuan bergumam. Baru saja. Mutasi-mutasi. Angin sepoi-sepoi menerpa pipinya. Di seluruh planet biru air, energi angin tak berujung tiba-tiba menjadi sangat aktif. Angin kencang menderu dan perlahan berubah menjadi badai, menyapu gunung, sungai, dan lautan luas. Seluruh bintang biru air tampak terlempar dari orbit planet karena badai galaksi ini, tetapi dengan cepat terdorong kembali ke jalurnya dan berakselerasi. Sungguh menakjubkan. Di bawah badai galaksi yang mengerikan seperti itu, tidak ada makhluk hidup yang terluka. Sebaliknya, rotasi planet berakselerasi, dan bahkan lebih banyak energi kosmik dihasilkan. Inilah, sumber sorak-sorai angin, penguasa tertinggi alam semesta akan datang. Lintasan bintang berakselerasi, dan energinya melonjak. Apakah ini kekuatan Yang Mulia alam semesta? Penguasa bintang biru air, pimpin seluruh keluarga Lan untuk menyambut kedatangan Yang Mulia Tianfeng. Kami menyambut kedatangan Yang Mulia Tianfeng. Kaisar Senlan memimpin seluruh klan untuk berlutut dan menyembah di titik tertinggi di kota kekaisaran. Secara bersamaan, semua tokoh-tokoh kuat dari planet lain, atau penduduk asli planet biru air, membungkuk satu demi satu, tak peduli apakah itu tingkat langit berbintang, tingkat bintang, tingkat galaksi, atau bahkan tingkat galaksi. Tanpa terkecuali, semuanya membungkuk. Hanya Chen Yuan yang sendirian, menatap kosong ke langit biru. Seluruh tubuhnya tampak kacau. Yang Mulia Tianfeng, bukankah dia muncul karena dia mendengar saya mengatakan bahwa penglihatannya buruk? Mungkinkah kau di sini untuk mempermainkanku? Sang kekasih hitam memberi hormat kepada sang guru, dan murid dengan hormat menyambut sang guru datang ke Sui Lansing. Hei Fan bersujud di tanah di jalan, membungkuk dan berteriak keras. Aku khawatir orang lain tidak akan tahu bahwa dia adalah murid Yang Mulia Tianfeng. Akhirnya,
jutaan pembangkit tenaga tingkat galaksi berlutut bersama-sama. Di langit berbintang asing yang jauh itu, ada seekor naga emas berkepala 9 dan bercakar 5, menarik sebuah istana besar, dan jatuh menghantam. Masing-masing dari 9 naga emas bercakar 5 itu adalah garis keturunan teratas dari keluarga naga langit berbintang, dan panjangnya melebihi 200 juta kaki. Keluarga naga langit berbintang dengan ukuran tubuh lebih dari 100 juta kaki menunjukkan bahwa kekuatan lawan telah menembus penguasa alam semesta. 9 naga bintang tingkat penguasa kosmik menarik sebuah kuil bintang seukuran asteroid dan mendarat di dekat bintang biru air. Aura yang mengguncang langit ini menyapu seluruh bintang biru air. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Semua kaisar planet tersentak. Kemegahan seperti itu telah melampaui pemahaman kehidupan normal. Apakah ini yang mulia alam semesta? Binatang langit berbintang tingkat penguasa menarik gerobak, dan semua makhluk hidup menyerah, tertinggi. Jiwa hitamku, bisakah aku menjadi orang sekuat ini suatu hari nanti? Alam semesta Megatron, siapa yang akan menyaingiku? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang agung, dengan satu tangan di punggungnya, akhirnya keluar dari kuil besar itu. Dia melangkah maju, langsung melintasi galaksi, dan muncul di langit di atas kota biru langit dalam sekejap. Saya Yang Mulia Tianfeng, silakan bangun. Yang Mulia Tianfeng melambaikan tangannya. Tekanan Yang Mulia yang semula tak terkalahkan menghilang dalam sekejap. Guru, murid Heiwan, beri hormat kepada guru. Heiwan meraung lagi. Aku khawatir Yang Mulia Tianfeng tidak memperhatikannya. Yang Mulia Tianfeng sama sekali mengabaikan Heikin, tetapi mengarahkan pandangannya pada Chen Yuan. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Napas kehidupan begitu muda, usianya kurang dari 30 tahun. Penguasaan hukum ruang tampaknya telah menembus 100% tingkat pertama. Kekuatan tubuh fisiknya sebanding dengan tingkat ke-8 galaksi. Apakah kau juga telah memahami kehendak pedang tingkat penguasa? Bakat anak ini lebih dari 10 kali lipat dari harapan dewa. Yang Mulia Tianfeng semakin puas saat melihatnya. Kali ini, datang sendiri ke Suilansing, sungguh luar biasa. Chen Yuan, dewa ini menganggapmu sangat berbakat dan berkemauan keras. Meskipun kau memiliki kekurangan di hatimu, kekurangan itu tidak disembunyikan. Apakah kau ingin menyembah dewa ini? Yang Mulia Tianfeng menggendongnya di punggung dengan satu tangan, dan berkata dengan ekspresi agung. Begitu kata-kata itu keluar, Heiwan langsung terstunet. Ada apa? Guru, apakah Anda sudah kehilangan akal? Murid Anda ada di sini. Guru, murid ini ingin melaporkan sesuatu. Chen Yuan adalah pengkhianat dan tidak menghormati Yang Mulia Semesta. Dia juga mengatakan bahwa Anda memiliki penglihatan yang buruk. Anda tidak boleh menerima orang-orang pemberontak seperti itu. Saat Heiwan berbicara, dia juga menunjukkan bukti. Bab 1177. Aku melihat Hei Chuan menyalakan otak optik cerdasnya. Sebuah video proyeksi virtual muncul. Sepertinya penglihatan Yang Mulia Tianfeng tidak begitu bagus hari ini. Sepertinya penglihatan Yang Mulia Tianfeng tidak begitu bagus hari ini. Sepertinya penglihatan Yang Mulia Tianfeng tidak begitu bagus hari ini. Video itu sangat singkat, kebetulan menangkap salah satu kata-kata Chen Yuan, dan diulang 3 kali. Seluruh tempat hening. Semua orang tercengang. Presiden Yan benar-benar mengucapkan kata-kata liar. Berbicara tentang alam semesta yang mulia dengan sia-sia. Ini adalah pelanggaran berat. Guru, semua yang dikatakan muridku adalah benar, jangan dibutakan oleh orang pemberontak ini, kata Heikin dengan ekspresi sedih. Meskipun dia tahu bahwa perilaku seperti ini, membuat laporan kecil di depan umum, mungkin tidak disukai guru. Tetapi dia tidak boleh membiarkan pencuri anjing Chen Yuan juga menjadi murid yang mulia. Paling buruk, semuanya akan hancur. Denganmu tampaku, denganku tampanya. Ben Shengzi dan Chen Yuanguo berselisih satu sama lain. Wajah Yang Mulia Tianfeng langsung berubah gelap. Wanita berkulit hitam ini sungguh tak tertahankan. Berpura-pura berpikir matang di depan dewa, sengaja membuat proyeksi virtual, mencegat klip, bermain curang, menjebak orang lain, kecemburuannya terlalu kentara, dan kau ingin menggunakan tekanan opini publik untuk memaksa dewa menyerah kepada Chen Yuan. Apakah kau pikir dewa akan peduli dengan pendapat semut-semut ini? Tepat ketika Yang Mulia Tianfeng hendak berbicara, dari puncak langit terdengar ledakan ejekan dan cemoohan. Hahaha. Tuan Tianfeng, kurasa apa yang dikatakan teman kecil Chen Yuan itu benar, dasar bajingan tua. Kau benar-benar tidak punya mata yang tajam, kau bahkan bisa menerima sampah seperti ini di bawah keluargamu. Apakah istana Tianfengmu itu nyata? Tidak ada yang lain. Teman kecil Chen Yuan, kau memiliki pemahaman yang luar biasa tentang hukum api, dan kau telah berhasil memurnikan api abadi Qiangai. Mengapa kau tidak datang beribadah di kuil matahari terbakarku? Tuanku,
matahari terbakar, bersedia menerimamu sebagai murid langsung. Apakah kau bersedia? Suara itu mereda. Aku melihat matahari yang menyengat turun dari langit. Perlahan berubah menjadi seorang pria parubaya yang tegap. Di sekujur tubuhnya, ia memancarkan kobaran api yang membakar galaksi sepanjang waktu. Energi atribut api antara langit dan bumi menjadi sangat aktif dalam sekejap. Apakah itu Yang Mulia Sun Sun? Benar-benar Yang Mulia Sun Sun yang datang sendiri ke sini. Kepala pengawal Yesu tampak bingung. Ada hubungan yang sangat dalam antara Yang Mulia Xiang dan Dikun Xinghe. Penguasa bintang Dikun adalah murid tertua Yang Mulia Sun Sun. Berasal dari kuil Sunben. 3 tahun yang lalu, ia mendapat kehormatan untuk mengikuti penguasa Dikun, dan ia memasuki kuil Sunben bersama gurunya, dan memberi penghormatan kepada Yang Mulia Sunben. Awalnya, penguasa berencana untuk menerima Chen Yuan sebagai murid pribadinya. Sekarang guru penguasa telah datang langsung. Bukankah ini akan menjadi ritme adik junior penguasa? Senioritasnya meningkat pesat. Apa-apaan ini? Masalah ini agak sulit untuk kembali ke tugas sebelumnya. Mungkinkah kau kembali dan melaporkan kepada orang dewasa bahwa gurumu telah menculik muridmu, dan murid itu telah menjadi murid junior? Seandainya aku tahu lebih awal, seharusnya aku membawa Chen Yuan kembali ke Dikun Xing lebih cepat. Situasinya sekarang kacau. Ada lagi Yang Mulia Semesta yang turun, dan ternyata ada 2 Yang Mulia Semesta yang ingin menerima Chen Yuan sebagai murid. Penguasa bintang biru air, bawa seluruh keluarga Lan untuk memberi hormat kepada Yang Mulia Sun Sun. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia Sunben. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia Sunben. Pak Tua Xiang, apa maksudmu? Chen Yuan adalah murid yang pertama kali diincar oleh dewa, pasti ada yang didahulukan, dan kau langsung merebut orang begitu datang. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa orang tua ini tidak punya kesabaran? Yang Mulia Tianfeng mengerutkan kening. Sesaat kemudian, guntur dan kilat menyambar di langit, dan situasinya berubah drastis. Bukankah kau sudah menerima kekasih gelap? Pak Tua Tianfeng, jangan terlalu serakah, adil untuk menerima satu untuk setiap orang. Sial. Kalau begitu aku akan memberikan tubuh gelapku, dan Chen Yuan akan menjadi milikku. Aku tidak menginginkan sampah seperti ini. Dia baru menyadari inti dari badai itu. Meskipun sangat jarang di planet-planet beradab tingkat rendah, di tanah suci warisan, akan ada ratusan atau ribuan dari mereka setiap sesi, jadi aku tidak menyukainya. Mentalitas Heikin hampir runtuh. Apakah dia begitu dibenci oleh orang lain? Guru benar-benar berniat menggantikannya. Mengapa pencuri anjing Chen Yuan itu menjadi favorit? Persetan dengan bendungan lumpur. Saat ini, energi sistem air antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi aktif. Mungkinkah ada lagi seorang Yang Mulia datang? Benar saja, dalam sekejap, seorang Yang Mulia wanita yang agung, tetapi penampilannya tidak jelas, turun. Teman kecil Chen Yuan, baik kuil matahari terbakar maupun kuil Tianfeng tidak cocok untukmu. Kedua kuil ini hanya menerima beberapa murid Tianjiao setiap kali kompetisi Tianjiao alam semesta. Dalam sejuta tahun, akan ada tidak kurang dari ribuan murid di kedua kuil tersebut, tetapi tidak ada yang dapat mencapai posisi penguasa alam semesta, paling banyak hanya penguasa tertinggi alam semesta, dan kurang dari 1/10 dari mereka dapat menembus penguasa tertinggi alam semesta. Sebaiknya kau datang ke kuil Mizusawaku. Kuil Mizusawaku hanya menerima 1 murid dalam 10 tahun, setiap orang adalah jenius yang tak tertandingi, dan pencapaian terendah juga adalah penguasa tertinggi alam semesta. Jika kau beribadah di bawah kuil Mizusawaku, kau pasti akan mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk berkultivasi. Guru Mizusawa. 3 juta tahun yang lalu, ia lahir di bintang Dewa Naga, sebuah peradaban tingkat 300. Pada saat itu, Dragon God Star hanyalah sebuah planet dengan peradaban tingkat 10. Tetapi pada saat itu, Yang Mulia Mizusawa memasuki tingkat ke-6 tanah suci warisan, dan memenangkan warisan Mizusawa tertinggi, menembus penguasa alam semesta dalam tahun, menembus Yang Mulia alam semesta dalam 1 juta tahun. Dragon God Star adalah planet asal Yang Mulia Mizusawa, sehingga juga telah dipromosikan menjadi planet beradab tingkat ke-5, setara dengan Dikun Star. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia Mizusawa. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia Mizusawa. Sekelompok pembangkit tenaga kosmik dari berbagai planet berlutut dan memberi hormat lagi. Pada saat ini, guncangan di hati mereka tidak dapat lagi digambarkan dengan kata-kata. Yang Mulia begitu kuat, seberapa agungkah dia? Biasanya, naga hanya melihat kepalanya tetapi tidak melihat ujungnya. Mungkin tidak mungkin untuk melihatnya sekali dalam puluhan ribu tahun. Kali ini di Swilansing, Nima tiba-tiba muncul 3 Yang Mulia Kosmos. Masih berebut untuk mengumpulkan rokok selalu menjadi murid. Apakah ini perlakuan terhadap seorang jenius? Ini bisa digambarkan sebagai kesempatan sekali seumur hidup bagi alam semesta yang terhormat untuk menerima murid. Chen Yuan memiliki 3 murid terhormat, itu adalah kesempatan 3 kali lipat.
Ini hanya nasib buruk. Jadi, siapa yang akan dia pilih sebagai gurunya? Terima kasih atas kebaikan para terhormat. Sulit bagi Chen untuk mengambil keputusan saat ini. Saya masih ingin memasuki tanah suci warisan terlebih dahulu dan mengambil keputusan setelah pelatihan di tanah suci selesai. Apakah itu mungkin? Kau yakin? Tahukah kau bahwa jika kau memperoleh warisan dari para pendekar kuat lainnya di tanah suci warisan, itu akan dianggap sebagai pemujaan di bawah sekte pendekar kuat lainnya, dan kau tidak dapat mengubahnya mulai sekarang. Yang Mulia Mizusawa mengingatkan. Terima kasih Tiga Yang Mulia, Chen telah mengambil keputusan. Chen Yuan berkata dengan tegas. Ditolak, Chen Yuan benar-benar menolak, ini adalah murid dari Tiga Yang Mulia, apakah dia pikir dia akan mampu memperoleh warisan yang lebih tinggi di tanah suci warisan? Jika dia ingin memperoleh warisan di atas Tiga Yang Mulia, dia setidaknya harus memasuki surga kelima atau keenam dari tanah suci warisan. Itu sangat ambisius dan terlalu dibesar-besarkan. Dia hanya memiliki basis kultivasi tingkat bintang. Mengapa kau pikir dia bisa menembus tanah suci keenam? Bab 1178. Peringkat ke-10 bintang adalah tingkat terendah di antara para santo pewaris. Sekalipun kekuatan tempurnya menakjubkan, bagaimana dia bisa bersaing dengan alam semesta yang tak terbatas? Melewatkan kesempatan baik, dan kau akan menyesalinya nanti. Sekarang Chen Yuan telah mengatakan demikian. Sebagai sosok setingkat guru tertinggi alam semesta, tentu saja dia tidak akan memaksa murid. Orang juga ingin menjaga harga diri. Di alam semesta yang luas ini, ada banyak sekali talenta. Meskipun Chen Yuan berada di peringkat nomor 11 dalam daftar alam semesta, itu hanya berarti dia memiliki potensi untuk menjadi yang mulia alam semesta. Itu tidak berarti dia pasti akan menjadi yang mulia alam semesta di masa depan. Dan daftar ujian Tianjiao tingkat bintang ini akan diperbarui setiap 1000 tahun, dan monster yang dulunya tak tertandingi juga akan menjadi sejarah. Hanya bisa bersinar sebentar. Seperti komet, ia menghilang. Sangat sedikit yang benar-benar bisa bersinar selamanya. Dalam aliran waktu yang tak berujung, berapa banyak penjahat tak tertandingi yang mati di tengah jalan? Ada banyak sekali. Meskipun ketiga yang mulia ini hanyalah yang mulia alam semesta junior. Namun semuanya adalah bagian dari keberadaan galaksi Megatron selama jutaan tahun. Tetapi siapapun yang memilih salah satunya tidak akan menderita. Chen Yuan begitu ambisius, dia mungkin akhirnya mengambil biji wijen dan kehilangan semangka. Memikirkan untuk berbalik, tidak ada kesempatan seperti itu. Lupakan saja, karena kau sudah memutuskan, dewa ini tidak akan memaksamu, kuharap kau akan melakukannya sendiri. Yang Mulia Mizusawa melambaikan lengan bajunya yang panjang dan melayang pergi. Patua Tianfeng, karena anak ini sudah berkata demikian, aku tidak ingin mengolok-olok diriku sendiri, ayo pergi. Yang Mulia Sun Ben juga pergi. Yang Mulia Tianfeng melambaikan lengan bajunya. Karena dewa telah datang ke Sui Lansing, murid hitam akan pergi bersama dewa. Hei Lu tiba-tiba merasa dikelilingi oleh energi yang luas dan tak terbatas, dan langsung dibawa pergi dari Sui Lansing. Awalnya, dia berpikir bahwa dia mungkin harus hidup di bawah bayang-bayang Chen Yuan selama sisa hidupnya. Tak disangka, anak ini bunuh diri sendiri. Ketiga orang yang terhormat itu menawarkan perdamaian, jadi dia malah merasa ragu-ragu alih-alih bersyukur. Kau ragu-ragu memegang palu. Apakah kau pikir ketiga orang yang terhormat itu berlomba-lomba menerima murid, sehingga kau, anak muda, bisa seenaknya saja? Kau mungkin belum memiliki pendirian yang jelas. Betapa hebatnya bos yang mulia semesta itu. Bukankah kau baru saja mencapai peringkat teratas di menara ujian semesta? Apa kau benar-benar berpikir bahwa ketika kau pergi ke alam semesta, semua orang akan menjilatmu? Konyol. Kecemerlangan sesaat hanya mewakili sesaat. 10.000 tahun dari sekarang, putra suci ini akan menginjakmu, dan kau akhirnya akan menjadi semut di bawah kakiku. Chen Yuan, mari kita tunggu dan lihat. Kilatan tegas muncul di mata Hei Qin. Ketiga yang mulia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seseorang menghela napas. Seseorang menghela napas. Beberapa orang berpikir bahwa Chen Yuan ditendang kepalanya oleh seekor keledai. Jika kau memilih untuk melewatkan kesempatan sekali seumur hidup seperti itu, kau mungkin sudah kehilangan akal sehat. Hanya Chen Yuan yang tahu. Dia tidak kekurangan sumber daya kultivasi, tidak kekurangan warisan yang tak tertandingi, dan tidak kekurangan bimbingan dari guru-guru terkenal. Keterampilan tak tertandingi apapun, selama memiliki titik penguatan, dapat langsung dipahami. Karena aku tidak membutuhkan bimbinganmu, lalu apa gunanya menjadi guru? Mungkin kau masih menghalangiku untuk menyisir bulu anjing emas. Saudara, apa yang dipikirkan Chen Yuan ini?
Aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia menolak Yang Mulia Semesta, dan bahkan jika dia adalah guru Yang Mulia Semesta, dia tidak bisa memasuki tanah suci warisan untuk mendapatkan kesempatan. Ini bukan konflik, kan? Paling-paling, jika kau mendapatkan warisan, jika kau sudah memiliki guru Yang Mulia Semesta, itu tidak akan memicu warisan Yang Mulia lainnya. Yan Xiaowu berkata dengan wajah tanpa berkata-kata. Menurut analisisku tentang kepribadian Chen Yuan, dia seharusnya bukan tipe orang yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Jika demikian, hanya ada satu alasan yang bisa kupikirkan. Saudara, maksudmu? Yan Xiaowu sepertinya juga memikirkan sesuatu. Benar, putra Dewa Chen Yuan. Aku khawatir dia berasal dari kekuatan di atas level alam semesta yang mulia. Dia memiliki senjata tingkat yang beradab di tangannya, dan dia juga pelanggan tertinggi bintang 5 dari Bank Alam Semesta. Sekarang dia berani menolak magang alam semesta yang mulia dan Mi Fangqi rencana ini. Menunggu kesempatan tertinggi, tidak ada penyesalan di wajahnya. Semua tanda menunjukkan bahwa dia pasti lahir di keluarga alam semesta yang mulia, dan dia bahkan mungkin keturunan langsung. Sengzi Yanfeng melakukan serangkaian analisis terperinci. Begitu kata ini keluar, Yan Xiaowu langsung menunjukkan ekspresi pencerahan. Bahkan Putri Xingyue tampak mengangguk setuju. Memang, dia dengan santai memberikan bunga bintang tanpa ragu-ragu. Dia mengambil hadiah ratusan triliun koin nebula dan memberikannya kepada seorang selir. Seharusnya dia sudah menduga bahwa dia berasal dari keluarga bangsawan dengan latar belakang yang luar biasa. Kali ini, alasan mengapa dia datang ke planet peradaban tingkat 3 untuk berpartisipasi dalam kompetisi pasti karena dia terlalu muda dan tingkat kultivasinya rendah. Jika dia berpartisipasi dalam kompetisi di peradaban tingkat 6 atau 7 teratas, dia seharusnya tersingkir dari kompetisi. Tidak ada prestasi. Karena ia lahir dalam waktu singkat, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga ia dikirim ke planet beradab tingkat ketiga untuk mendapatkan tempat bagi putra warisannya. Putri Xingyue juga melakukan serangkaian analisis yang masuk akal. Untuk penjahat tak tertandingi seperti Chen Yuan, yang murah hati dan memiliki latar belakang yang luar biasa, dan berani menolak Yang Mulia Alam Semesta, saya khawatir ini adalah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskannya. Atas dasar ini, semua tindakan Chen Yuan sebelumnya dapat dijelaskan secara masuk akal. Ketiga Yang Mulia Alam Semesta mungkin juga menduga sesuatu. Itulah mengapa tidak ada keterlibatan, dan dia pergi dengan tegas. Memikirkan instruksi kakaknya sebelumnya untuk membiarkannya lebih dekat dengan Chen Yuan di tanah suci warisan, Lan Xingyue tiba-tiba sedikit tersipu. Dia bahkan sedikit menantikannya. Putri Xingyue. Tingkat kesukaan plus 10. Putri Xingyue. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 70 poin. Kalau begitu saya tidak begitu mengerti. Karena Chen Yuan berasal dari keluarga yang mulia, mengapa dia masih memainkan pertandingan palsu? Dia jelas tidak kekurangan sumber daya dan uang, tetapi dia masih ingin menipu kita dalam kehidupan biasa di alam semesta. Sungguh menjijikkan, kata Yan Xiaowu dengan ganas. Kakak, aku lupa memberitahumu sesuatu. Kemarin, Shenzi Chen Yuan membeli kekuatan api tingkat atas yang disebut transformasi Shenhuo di Akademi Tianlan. Dia memintaku untuk mentransfer kekuatan sihir ini kepadamu. Itu seharusnya salah satu kekuatan sihir Akademi Tianlan. Kakakku melihat sendiri bahwa dia menghabiskan 500 triliun koin nebula sebelum membelinya. Meskipun kakakku juga berpikir bahwa perilaku Chen Yuan agak terlalu main-main, tetapi kekuatan supernatural dan metode rahasia yang begitu kuat, jangan sampai lepas, simpan saja. Shenhuo Bian. Benarkah Shenhuo Bian? Bagaimana mungkin Chen Yuan memberiku benda berharga seperti ini? Awalnya, Yan Xiaowu sangat membenci Chen Yuan. Tidak dapat dimaafkan bahwa dia memainkan pertandingan palsu dan menyebabkan dirinya kehilangan 10 triliun koin nebula. Tetapi saat menerima Shenhuo Bian, semua ketidakbahagiaan sebelumnya lenyap dalam sekejap. Ini adalah metode rahasia ajaib yang diimpikannya. Chen Yuan ternyata sangat mengerti aku. Dia sepertinya tidak seburuk itu. Yan Xiaowu. Tingkat kesukaan plus 100. Tingkat kesukaan saat ini, 20 poin. Bab 1179. Waktu berlalu begitu cepat. Hari itu adalah hari di mana tanah suci warisan resmi dibuka. Chen Yuan, putra Yan Feng, Putri Xingyue, disaksikan oleh semua putra Tianjiao, kerabat, dan teman-teman. Mereka tiba di tempat terlarang pertama di bintang biru air, kuil warisan. Kuil warisan dibangun di jalur utama planet, menyerap kekuatan bintang-bintang yang tak terhingga dan menyimpannya dalam susunan teleportasi kuno. Formasi ini dibuka setiap 5.000 tahun sekali, dan hanya 3 orang yang dapat diteleportasi paling banyak. Inilah juga alasan mengapa planet peradaban tingkat 3 hanya dapat memilih 3 putra pewaris.
Jika energi diserap dalam 5.000 tahun, itu tidak akan banyak berpengaruh pada indeks energi planet. Xing Yue, ini adalah pinggiran kuil warisan. Kau hanya bisa memasuki kuil warisan jika kau memegang Ordo Putra Warisan. Ayah hanya bisa mengirimmu ke sini. Ingatlah untuk selalu waspada saat tiba di tanah suci warisan. Bintang biru air, kau adalah putri kecil yang mulia di bintang biru air, tetapi kau hanyalah anggota biasa di tanah suci warisan, kau harus selalu tetap rendah hati. Dimengerti, ayah, putriku akan berhati-hati. Xing Yue, kakak punya hadiah untukmu. Ini adalah perisai energi pelindung tubuh tingkat 5, yang dapat menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga Xing He tingkat pertama tanpa hancur. Ini dapat melindungi hidupmu di saat-saat kritis, tetapi perisai energi ini hanya dapat digunakan sekali, jadi jangan menggunakannya sembarangan kecuali benar-benar diperlukan. Pangeran tertua Xingbo membawa hadiah untuk klan Xing Yue. Harta karun yang dapat menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga Xing He, meskipun hanya tingkat pertama Xing He, benar-benar tak ternilai harganya. Ini benar-benar perlakuan layaknya seorang putri. Kakak, setelah kau memasuki tanah suci warisan, aku akan pergi ke Akademi Xing He. Aku akan menunggumu di Akademi Xing He. Jika kakakku bisa mendapatkan warisan penguasa alam semesta, klan api kita akan berhak untuk kembali ke tanah leluhur bintang vulkan. Harapan rakyat. Xiao Wu, jangan khawatir, kakak tidak akan mengecewakan anggota klan, kata Yan Feng Shengzi dengan tegas. Anak Dewa Chen Yuan, Xiao Rou menunggumu di Akademi Galaksi, kata Sui Mengrou kepada Chen Yuan dengan wajah lembut. Bai Yu Xixi tidak datang untuk mengantarnya hari ini. Bukan karena dia tidak mau, tetapi dia takut tidak tahan dengan rasa sakit perpisahan. Meskipun 10 tahun hanyalah sekejap mata bagi seorang pembangkit tenaga kosmik tingkat bintang. Mungkin sudah saatnya menutup gerbang, dan 10 tahun telah berlalu. Namun, itu masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah sesuatu yang penting telah diambil dari hatinya. Tanpa Chen Yuan, dia sepertinya kehilangan semua rasa aman. Sakitnya perpisahan sama dengan patah hati. Semakin dalam cinta, semakin menyakitkan perpisahannya. Ucapkan selamat tinggal kepada teman dan kerabat. Chen Yuan, Lan Xing Yue, dan Yan Feng, bersama-sama memegang token anak suci warisan, melewati selubung kuil dan berjalan masuk ke kuil warisan. Selamat kepada kalian bertiga karena telah memasuki kuil warisan. Arai teleportasi bidang akan segera dibuka. Hitung mundur 3 menit. Harap bersiap dan masuk ke arai teleportasi. Di dalam kuil, tiba-tiba terdengar suara gaib. Di tengah aula, lingkaran cahaya rune yang misterius dan kompleks menyala. Chen Yuan, Lan Xing Yue, dan Yan Feng Shengzi berjalan bersama ke dalam lingkaran cahaya. Detik berikutnya, seluruh kuil warisan mulai bergetar hebat. Seberkas energi yang sangat terang melesat ke langit, menembus kehampaan. Aku melihat cahaya putih menyilaukan menghantamnya. Chen Yuan tanpa sadar meraih lengan putri Xing Yue. Chen Yuan, apa yang kau lakukan? Formasi teleportasi tatap muka ini diaktifkan. Aku khawatir kita akan berteleportasi ke tempat yang berbeda. Kita akan berpegangan tangan dan tidak akan mudah terpisah, jelas Chen Yuan. Lalu mengapa kau tidak memegang tangan Yan Feng Shengzi? Aku, lupa. Putra suci Yan Feng, pegang lenganku, agar kita tidak terpisah. Chen Yuan mengulurkan tangan lainnya dan berkata kepada putra Yan Feng. Tanpa ragu, Yan Feng meraih lengan Chen Yuan. 3 menit berlalu. Detik berikutnya. Chen Yuan samar-samar merasakan hukum ruang angkasa yang sepenuhnya melampaui pemahamannya menyelimuti mereka bertiga dalam sekejap. Hukum itu langsung dikirim ke ruang angkasa bidang yang berjarak miliaran tahun cahaya. Bahkan alam semesta gelap pun diabaikan. Ini jelas merupakan tingkat pemahaman ruang angkasa yang lebih tinggi. Chen Yuan samar-samar menyentuh hukum lapisan ruang angkasa kedua. Bersamaan dengan kuil warisan, guncangan berhenti. Chen Yuan, Lan Xing Yue, dan putra suci Yan Feng sepenuhnya menghilang di Sui Lansing. Lihat, seseorang berteleportasi lagi, kali ini hanya ada 3, mereka pasti beberapa pemula dari planet peradaban tingkat 3. Kalian, pergi dan cari mereka, lihat apakah ada sesuatu yang berharga. Chen Yuan baru saja keluar dari susunan teleportasi. Sebelum dia sempat merasakan luasnya tanah dan energi murni tanah suci warisan, dia langsung dikelilingi oleh selusin putra suci warisan yang menyimpan niat jahat. Orang-orang ini semuanya kuat. Hampir. Semuanya adalah master tingkat 1 atau 2 di galaksi, dan sebenarnya ada 2 hingga 300 orang secara total. Mereka tampaknya akan merampok putra warisan yang baru saja dikirim. Begitu mereka melihat bahwa itu adalah tim yang terdiri dari 3 orang, mereka akan mulai mengancam tanpa berkata apa-apa. Beberapa anggota inti yang dipimpinnya tampaknya telah mencapai galaksi tingkat 3, atau bahkan galaksi tingkat 4. Ini seharusnya merupakan kekuatan peradaban tingkat 5.
Mengandalkan jumlah orangnya yang besar, kekuatan, dan kekuasaannya, dia melakukan tindakan jahat merampas warisan putra kalian. Jika kalian punya barang berharga, cepat serahkan. Bos kita tidak menginginkan banyak. Setiap putra pewaris hanya perlu menyerahkan setengah dari kekayaan bersihnya sebelum dia bisa pergi dengan aman. Selesai, sungguh menipu. Sebagai putra pewaris, jika kalian berani merampas warisan putra-putra planet lain secara langsung, apakah kalian tidak takut dihukum oleh peradaban teratas? Cukup. Mewarisi tanah suci, kekuatan adalah hal yang terpenting. Kalian yang bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri masih ingin mendapatkan warisan penguasa. Jangan kencing untuk melihat sampah macam apa kalian. Beberapa ikan busuk dan udang busuk benar-benar akan memperlakukan kalian. Apakah kau sendiri sudah menjadi putra suci? Cepat tinggalkan uang untuk membeli uang, atau kau bisa kembali. Chen Yuan menyaksikan tanpa daya saat ketiga putra pewaris dari planet lain menyerahkan cincin ruang angkasa mereka di bawah ancaman kelompok orang ini. Kemudian, dengan ekspresi pasrah, dia pergi dengan sangat kesal. Chen Yuan terkejut, apakah masih bisa seperti ini? Apakah perampokan itu ilegal? Sebuah galaksi tingkat 2, sebuah galaksi tingkat 1, dan sebuah bintang tingkat 10, kalian berdua, kalian bisa pergi, anak laki-laki tingkat 10 dari bintang ini tetap tinggal, dan menyerahkan semua barang milikmu, kau juga bisa menerima situasi barusan. Lihat, jangan bodoh karena sanjungan. Seorang pria tingkat 2 di galaksi mengancam Chen Yuan dengan suara dingin. Chen Yuan langsung terdiam. Ada dua kakak laki-laki, bukankah ini tidak pantas? Kenapa kamu tidak memegang dua kakak laki-laki itu, tapi kamu hanya memegangku? Ini tidak adil. Bab 1180. Kau bicara soal keadilan denganku, dan putra suci ini akan memberitahumu dengan jelas, tinju besar itu adil. Kau pemula, hanya tingkat ke-10 bintang yang berani datang untuk mewarisi tanah suci. Jika kau tidak merebutnya, siapa yang akan kau rebut? Serahkan cincin ruang angkasa itu dengan patuh, jangan memaksaku. Kalau begitu lakukanlah. Chen Yuan merentangkan tangannya, dengan tatapan pasrah dan tak mau mengalah. Kau sangat sombong, anakku, hari ini aku akan memberi contoh kepada orang lain. Suara putra suci tingkat 2 galaksi itu baru saja terdengar. Aku melihat sosok Chen Yuan tiba-tiba berubah menjadi bayangan, bahkan di bawah tekanan gravitasi 1000 kali lipat, ia sangat cepat. Ia meninju. Kekuatan dahsyat itu menghantam pembangkit tenaga galaksi tingkat 2 itu hidup-hidup beberapa ribu meter jauhnya, setidaknya selusin tulang rusuknya patah, dan bahkan asal mula galaksi di tubuhnya hampir hancur oleh satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, pembangkit tenaga galaksi tingkat 2 itu hancur di tempat. Ini. Bagaimana bisa secepat ini? Bagaimana mungkin bintang tingkat ke-10 meledak dengan kecepatan mengerikan di bawah gravitasi 1000 kali lipat? Tidak, dia pelatih fisik. Anak ini aneh. Mundur cepat dan serang dari jarak jauh. Baiklah, kalian semua jangan mencoba melarikan diri hari ini. Jika kalian tidak menyerahkan semua kekayaan kalian, jalur warisan kalian akan berakhir sekarang. Anak sombong, berani melukai putra peradaban tingkat 5 saya, kau akan membayar harganya dengan darah. Apa yang dilakukan Chen Yuan kali ini? Seketika membuat marah lebih dari 200 pewaris peradaban tingkat 5 yang hadir. Kalian cukup bersatu, jadi mari kita pergi bersama. Mencari kematian. Membelah udara dengan satu kata. Aku melihat Chen Yuan dengan lembut mengulurkan dua jarinya, dia menjepit jarinya menjadi pisau, dan mengayunkannya di udara. Penghalang ruang angkasa yang awalnya sangat kuat di tanah suci warisan sebenarnya terbelah menjadi celah hampa sepanjang 1000 meter di bawah trik ini. Satu gerakan. Setidaknya setengah dari lebih dari 200 jenius beradab tingkat 5 yang hadir mengalami luka serius akibat muntah darah. Beberapa jenius nyaris tidak mampu bertahan dengan perisai energi pelindung mereka yang kuat. Ada juga beberapa pembangkit tenaga tingkat pertama di galaksi, yang menghadapi pukulan mengerikan seperti itu, mereka hanya bisa menghancurkan warisan Ordo Anak Suci, dan langsung mengirimkannya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Hal itu sama saja dengan secara otomatis melepaskan kesempatan untuk mendapatkan warisan di tanah suci warisan. Beraninya. Siapa yang berani menyakitiku, Dewa Bintang Neter, kau pikir aku tidak ada? Dia adalah bintang nomor 1 dari bintang Neter, Putra Suci Neter. Konon dia adalah pembangkit tenaga tingkat 6 di galaksi. Dia telah mencapai 80% pemahaman hukum kegelapan. Kekuatannya sangat menakutkan, dan kepribadiannya sangat dominan. Bos, akhirnya kau datang, anak ini aneh, dia jelas bukan bintang peringkat ke-10. Ternyata ada domba gemuk tingkat 6 di galaksi, serahkan semua kekayaanmu, dan aku bisa menyelamatkan nyawa anjingmu untuk sementara waktu, jangan bodoh karena sanjungan. Kata Chen Yuan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, Putra Neter langsung marah. Dia selalu menjadi satu-satunya Putra Neter yang merampok orang lain.
Kapan dia pernah dirampok oleh orang lain? Kau mencari kematian. Siapapun kau akan membayar harga yang mengerikan untuk itu hari ini. Alam kegelapan, tombak terkorupsi. Belah udara dengan satu kata. Boom. Diiringi benturan energi yang dahsyat. Putra Nether terlempar terbalik seperti layang-layang dengan tali putus. Darah menyembur dari mulutnya. Alam gelap itu hancur berkeping-keping hanya dengan satu jari. Aku melihat Chen Yuan melangkah ringan. Dalam sekejap, dia menempuh jarak ribuan meter, dan muncul tepat di depan Putra Nether, mencekik lehernya. Api abadi kiangai hitam muncul dari telapak tangan Chen Yuan. Kekuatan pembakaran yang mengerikan itu seketika membuat Putra Nether merasakan ancaman kematian. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Putra Nether tingkat ke-6 galaksi bukanlah musuh tingkat ke-10 bintang. Ia ditekan hampir seketika. Hanya itu. Teleportasi. Dia mampu berteleportasi di tanah suci warisan. Ini adalah monster tertinggi yang hanya dapat dicapai dengan pemahaman 100% tentang hukum ruang. Putra dunia bawah menendang lempengan besi kali ini, dia jelas bukan bintang peringkat ke-10, Dima ini adalah bos super yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Aku sering berjalan di tepi sungai, jadi aku tidak ingin sepatuku basah. Kali ini aku bertemu dengan semak belukar, dan aku pantas mendapatkannya. Kakak, ampuni aku rela menyerahkan semua kekayaanku. Putra dunia bawah segera memohon ampun. Untuk mencegah bertemu dengan beberapa bos besar yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, Putra Nether sebenarnya sangat berhati-hati. Dia menyuruh adik laki-lakinya untuk tidak merebut galaksi tingkat pertama sekalipun, hanya karena dia takut menghadapi situasi yang tidak terduga. Akibatnya, di antara para pemain tingkat bintang, orang-orang ganas seperti itu bisa muncul. Sungguh nasib buruk. Barang-barang yang telah saya kumpulkan dengan susah payah hampir dimuntahkan sekarang. Begitu kaya. Chen Yuan melihat cincin ruang angkasa yang diberikan oleh Putra Nether, dan hampir terkejut. Ada lebih dari 100 juta batu langit berbintang, 12 bunga bintang, 2 kapal perang ruang angkasa peradaban tingkat 5, ribuan berbagai senjata sihir tingkat 3 dan 4, dan biji tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya. Putra-putra pewaris ini tampaknya cukup kaya, bukan? Bos, saya telah menyerahkan semua barang-barang saya, bolehkah saya pergi? Saya tidak akan pernah berani berbuat jahat lagi, tolong beri saya kesempatan untuk mengubah masa lalu saya. Putra Nether memohon dengan wajah sedih. Pergi. Tidak, kau harus terus menggali. Mulai sekarang, kau harus memperluas skala dan terus menggali. Mari kita dapatkan persen darinya. Aku dapat persen dan kau dapat persen. Jangan coba melarikan diri. Jika kau meninggalkan jejak ruang angkasa, aku bisa menemukanmu bahkan jika kau melarikan diri sampai ke ujung dunia. Putra Nether hampir muntah darah. Dia pikir orang ini adalah orang yang saleh, siapa sangka orang ini bahkan lebih jahat darinya. Bos, perluasan yang kau bicarakan mengacu pada putra suci tingkat galaksi, apakah kau juga ingin merebutnya? Apakah kau perlu bertanya? Apakah kau ingin aku mengajarimu cara merampok? Chen Yuan membentaknya dan menegurnya. Putra Nether mengangguk seperti bawang putih yang ditumbuk. Xing Yue, kemarilah, aku punya beberapa bunga bintang di sini. Mari kita berikan dua dulu, dan aku akan memberimu batu esensi langit berbintang. Putra suci Yan Feng, aku juga akan memberimu puluhan ribu batu purba langit berbintang, dan setiap orang yang melihatnya akan mendapat bagian. Ikuti aku akan mengajakmu makan makanan lezat dan minum minuman pedas. Putri Xing Yue dan Zhengzi Yan Feng tercengang saat itu. Kakak menyuruhku untuk berhati-hati di tanah suci warisan, dan berusaha untuk tidak terlibat masalah. Jika aku bisa menghindari kekuatan besar, aku tidak akan pernah memprovokasi mereka. Jika aku pergi ke tempat yang hanya sedikit Tian Jiao dan orang-orang kuat, aku bisa menghindari banyak masalah. Aku tidak peduli bagaimana perasaanku tentang rencana aksi sebelumnya. Digunakan. Tepat ketika Chen Yuan mulai membagi rampasan perang. Tiba-tiba, semua perintah putra pewaris di tangan Tian Jiao tiba-tiba menyala. Kemudian sebuah pesan tirai cahaya terbentuk. Selamat kepada Tian Jiao Gu Yuezi, yang berhasil menembus tanah suci pewarisan kedua. Jumlah pewaris tanah suci pertama saat ini, 893 triliun. Jumlah pewaris tanah suci kedua saat ini, 1. Ini. Pada hari pertama pembukaan tanah suci pewarisan, kau benar-benar berhasil menembus tanah suci kedua. Aku bahkan tidak tahu di mana pintu masuk kedua sekarang. Bukankah Gu Yuezi ini jenius tak tertandingi nomor 1 di peringkat alam semesta? Dia menduduki peringkat pertama di peringkat alam semesta 900 tahun yang lalu, dan sejak itu tidak ada jenius alam semesta yang dapat melampauinya. Peringkatnya akan diperbarui sekali, sekarang setelah 1000 tahun berlalu, kekuatan Gu Yuezi mungkin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan.
Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.